Merasa takut. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Orang yang bodoh adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus tetapi tidak melakukannya. Jika seseorang menjadi Kristen dan mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sejati, tetapi masih merasa takut dalam segala hal, berarti orang itu gagal melakukan firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan di kitab Injil. Dan setiap orang yang merasa takut melakukan firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah orang yang tidak bijaksana dalam segala kehidupannya. Jika kita tidak mau melakukan firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan sehari-hari, maka segala keberhasilan kita secara duniawi dan apapun yang kita kerjakan menurut orang sukses secara duniawi akan menjadi sebuah ketakutan yang cukup serius dalam hidup kita. Dan rasa takut itu akan terus menghantui setiap pikiran kita yang akan membuat kita menjadi Kristen yang pada akhirnya akan membawa kemurtatan. Kristen yang murtad adalah Kristen yang hanya percaya Tuhan Yesus di mulutnya saja, tetapi tidak mau melakukan seluruh ajaran dan perintah dari Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, jika kita tidak melakukannya untuk Tuhan Yesus, maka kita sudah melakukan dan mengikuti jalan yang salah. Jika sudah salah, pasti akan tersesat dan menjadi seperti dunia ini. Ingat, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan Yesus, termasuk nyawa kita. Jadi jika Roh Kudus memerintahkan sesuatu di dalam hati kita, kita harus mengerjakannya. Jika tidak mau mengerjakan perintah Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka secara tidak sadar kita sudah mendukakan Roh Kudus. Setiap orang Kristen, baik jemaat biasa ataupun pelayan Tuhan, pengajar rohani, ataupun pendeta, jika orang itu tidak melakukan perintah Tuhan Yesus dan hanya memperkatakan kebenaran saja, maka hidupnya akan selalu merasa takut. Banyak jenis ketakutan yang akan mematikan kehidupan rohani orang-orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan Yesus saja, tetapi tidak mau melakukan firman-Nya. Contoh rasa takut yang mematikan kehidupan orang-orang Kristen
yang membawa kemurtatan dalam hidupnya. Takut miskin karena harus memberi materi, memberi uang, memberi waktu, memberi kemampuan atau keahlian yang dimilikinya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Takut dilecehkan, takut direndahkan, takut dibenci, takut tidak dianggap, takut dijauhi karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Takut tidak populer atau tidak terkenal. Takut tidak dihargai dan dihormati. Takut akan masa depan yang belum terjadi. Takut tidak mendapat pujian. Takut tidak mendapat kesempatan yang membuat perubahan hidup jasmaninya. Takut ditinggalkan pengikutnya. Takut ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sadar dan bertobatlah jika semua ketakutan itu ada dalam hidup kita. Takutlah jika kita ditinggal Tuhan Yesus karena ketidakpercayaan kita dan ketakutan kita sendiri yang tidak mempercayai bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kuasa yang ada di muka bumi ini. Jika kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar, tidak ada ketakutan yang bisa menguasai hati dan pikiran kita. Bahkan maut dan kematian yang datang dalam hidup kita secara tiba-tiba, kita tidak akan pernah takut sebab Tuhan Yesus selalu berada di dalam hidup kita. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, pekerjaan yang Anda kerjakan apapun itu, profesi apapun itu, kerjakanlah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan seperti untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Di mana Tuhan Yesus ditinggikan, disitulah kebenaran dinyatakan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.